rasa sakit yang kamu rasakan ini adalah membawa pesan. Dengarkan mereka. Jadi ini latihanlah mendengarkan lukamu sendiri. Latihanlah memahami pesan yang dibawa oleh kesedihan dan dukamu. Maka jangan terlalu hanyut emosional oleh pengalaman pahit yang kamu miliki, tapi coba dengarkan ada pesan apa, ada hikmah apa yang bisa kamu raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji kita, ngopeni patah hati untuk bulan ini. Kalau didefinisikan secara luas, sebenarnya kita semua pasti pernah patah hati. Dalam pengertian kekecewaan, kegalauan karena keinginan kita tidak terpenuhi. Nah, yang seperti ini bagaimana komentarnya para sufi, ya nanti kita jelajahi ya. Mungkin malam hari ini kita bertemu dengan beberapa sufi. Dan tidak mungkin semuanya mengingat waktu dan lain-lain. Tapi semoga nanti ada perspektif berbeda. Jadi malam hari ini mari kita bawa sakit hati kita secara vertikal. Kalau bahasa akademis itu kita melakukan spiritualisasi sakit hati. Sejauh mana sakit hati itu kemudian jadi kendaraan kita untuk tambah dekat kepada Allah. Baik, bismillah ya, kita mulai. Semoga sudah siap untuk patah hati. Oke. Nanti ada perspektif yang unik itu. Memang kita disuruh patah hati oleh beberapa beliau ini nanti. Yang pertama, saya ini tiba-tiba ketemu satu quotes menarik dari beliau. Hazrat Sultan Bahu. Hazrat Sultan Bahu itu mursyid Torekot Sarwari Qadiri. Yang Torekot ini berdiri sekitar abad ke-17. Banyak beredar tarekat ini di India, Pakistan, Bangladesh, dan sekitarnya. Nah, beliau ini beliau ini produktif sekali. Beliau ini nulis kitab jumlahnya sekitar 140. Bandingkan dengan usia beliau itu panjang usia beliau sekitar 63 tahun. Usianya 63 tahun menulis 140 kitab. Itu kalau dikruskan usianya, itu setahun bisa 2, 3, 4 kitab. Setiap tahun dari hidup beliau. Itu kalau sejak umur setahun nulis buku ya. Mestinya kan tidak. Ini jadi produktivitas itu sebenarnya tidak juga tergantung dengan waktu. Jadi jangan merasa, wah bulan ini saya sudah
melakukan ini kok Pak, berarti sudah produktif. Siapa tahu sebenarnya kamu bisa melakukan banyak hal lain lagi. Baik, nah kata-kata beliau menarik tentang patah hati ini. Nursing one broken heart is equal to the worship of many years. Ya, saya ngambilnya dari yang bahasa Inggris karena kitab-kitab beliau pakai bahasa Urdu dan bahasa Persia. Nah, kata beliau, nursing itu kan merawat, ngopeni. Orang yang patah hati, one broken heart, orang yang kecewa hatinya, orang yang gelisah galau, itu setara dengan ibadah bertahun-tahun. Jadi maka bulan ini kita latihan ngopeni orang-orang yang patah hati. Jadi ayo latihan ya, karena seperti saya bilang di sesi pertama dulu, belakangan ini banyak orang depresi. Bahkan tingkat kematian karena depresi itu tinggi, mengalahkan kematian karena kanker. Jadi ayo ya, kita temani saudara-saudara teman kita yang sedang patah hati. Jangan diketawakan. Kita ketawa karena melihat dari luar. Kalau kita rasakan dari dalam, betapa berat yang mereka rasakan. Kadang-kadang di medsos itu malah dimarah-marahi. Ada orang depresi bahkan sampai mencoba bunuh diri, malah diketawakan, dimarah-marahi. Kita tidak tahu seberat apa beban yang ada di hati mereka. Bahkan kata Hazrat Sultan Bahu ini, kita merawat, menemani mereka yang patah hati itu seperti ibadah bertahun-tahun. Jadi ayo diperbanyak ibadah ya. Antara lain ngancani saudara teman-teman kita yang sedang patah hati. Mereka ini ada di fase-fase harus sering kita temani. Karena kalau sendirian biasanya ya mereka tidak kuasa menaklukkan diri mereka sendiri. Baik, bismillah kita mulai. Jadi pembukaannya ini ya, ini anggap saja berarti malam hari ini kita latihan ibadah. Karena menemani orang patah hati itu setara dengan ibadah. Ada banyak hadis yang mengindikasikan justru Allah itu bersama-sama orang yang lemah, orang yang terpinggirkan, orang yang kesusahan, orang yang sakit dan lain sebagainya. Ya tentu saja termasuk orang-orang yang patah hati ini. Siapa tahu mereka ini bisa jadi jalan kita untuk tambah dekat kepada Allah, menghadirkan ridhonya Allah, sayangnya Allah pada kita. Lah kalau saya sendiri yang patah hati Pak, gimana? Ya enggak apa-apa, kamu temani jiwamu sendiri kalau enggak ada yang menemani ya. Nanti ada pendapatnya Jalaluddin Rumi menarik tentang itu. Baik, bismillah kita mulai. Sekarang kita masuk ke murid beliau, Maulana Jalaluddin Rumi. Kalau ini perspektifnya agak berbeda. Ada satu kalimat yang terkenal sekali dari Maulana Rumi, biarkan hatimu pecah agar dia terbuka. Nanti ada kalimat Allah itu mencintai orang yang patah hati. Tadi sudah saya jelaskan ya, ada beberapa hadis yang maknanya adalah Allah itu bersama orang lemah, bersama orang terpinggirkan, bersama orang yang sengsara. Ya berarti termasuk orang-orang yang patah hati. Satu kalimat ini saja mungkin bisa menghibur teman-teman yang sedang patah hati. Jadi kalau sedang patah hati, alhamdulillah berarti sekarang aku dicintai oleh Allah. Makanya dibawa ke dunia patah hati. Kenapa menurut Maulana Jalaluddin Rumi dia malah meminta kita biar saja hati kita pecah? Beliau mengilustrasikan begini. Kata beliau begini, engkau menginginkan sedikit air dalam kendi tanah liat.
tetapi kemudian engkau memecahkannya. Air itu akan bergabung kembali dengan danau, dari mana dia berasal. Ego kita mencoba untuk mencegah pertemuan itu, dan selalu menolak saran siapapun tentang perlunya pertemuan. Nah, jadi kita ini seringkali yang sangat jadi perhatian kita adalah keinginan kita, hasrat kita, nafsu kita, ambisi kita, yang kadang-kadang tidak terpenuhi. Itu yang disebut hati kita terus pecah, patah. Ketika hati kita patah, mengalirlah air menuju ke yang sejati. Sejatinya air kemana? Ya ke sungai. Sebenarnya ketika hati kita patah, itu jiwa kita terbuka jalan untuk kembali ke yang hakiki. Saat itu kita diingatkan, kembali ke Allah yang lebih hakiki. Tetapi ego kita yang menahan perjalanannya air itu. Maksudnya apa? Kita mati-matian berusaha malah biar air ini tidak mengalir ke yang hakiki, tidak mengalir ke sungai, tapi sesuai kepentingan keinginan kita. Ketika kita kecewa, misalnya patah hati ditinggal pasangan kita, itu kan kita justru energi paling besar yang kita lakukan adalah gimana caranya agar bisa balik kembali. Kita lupa bahwa ada proses yang lebih ideal, yaitu kembali kepada Allah. Nah, kata Maulana Rumi, tujuan utama latihan-latihan spiritual dalam tradisi manapun, baik timur maupun barat, adalah untuk memungkinkan kita mengatasi keberatan yang diajukan oleh ego, sehingga kita dapat melanjutkan perjalanan kita ke samudra persatuan. Jadi ketika kita belajar tasawuf, melatih batin, suluk lewat para mursyid, lewat tradisi-tradisi tirakat dan lain sebagainya, itu sebenarnya melatih ego kita. Wahai ego, jangan ke sana. Ada jalan yang lebih hakiki, yaitu ke ranah ilahiyah. Nah, jadi ilustrasi dari Maulana Rumi itu, perjalanan batin kita itu seperti air dalam kendi. Air dalam kendi itu kan tujuannya untuk kita minum. Kita minum itu berarti untuk memenuhi keinginan kita. Ketika kita patah hati, seperti kendi yang pecah. Berarti apa? Yang semula untuk memenuhi keinginan kita sekarang keluar, mengalir. Mengalir ini sebenarnya baik. Kenapa? Dia akan mengalir bersatu dengan aslinya, tempat asalnya, yaitu sungai. Tapi kita yang sudah terlanjur punya nafsu untuk minum, ini ego, biasanya mati-matian gimana caranya air ini tidak mengalir ke sungai, tapi memenuhi kehausan kita. Nah, dari situlah kemudian kata Maulana Rumi, ketika orang belajar olah batin lewat tasawuf, mistik, dan lain sebagainya, itu tujuannya dalam rangka orang sadar, ini air ini mengalir ke sana, jangan dihalangi. Ikhlaskan. Ini namanya melatih ego tadi. Jadi maka biarkan hatimu pecah. Berarti sekarang saatnya kamu kembali ke ranah ilahiyah. Justru sekarang terbuka jalan. Kalau hatimu tidak pecah, ya kamu tetap akan memanjakan nafsu, hasrat, ambisi duniawimu. Kalau hatimu tidak pecah, ya kamu lupa bahwa aslinya air itu bergabung ke sungai. Jadi inilah salah satu ilustrasi dari Maulana Jalaluddin Rumi. Makanya beliau bilang,
biarkan hatimu pecah agar dia terbuka. Kalau tidak pecah-pecah, tidak terbuka-terbuka, kamu masih asyik dengan duniamu, memenuhi hasrat ambisimu. Begitu pecah, sekarang kamu sadar dengan yang lebih sejati. Inilah ilustrasi dari patah hati. Jadi patah hati itu penting ternyata untuk menyadarkan kita bahwa dalam hidup ini ada yang lebih hakiki dan perjalanan kita menuju ke sana. Baik, kita lanjutkan. Nah, dilanjutkan ya. Luka adalah jalan cahaya yang memasuki jiwa. Jadi ketika hati kita luka, hati kita patah, justru lewat luka dan patahan itulah cahaya bisa masuk. Ini melanjutkan yang tadi. Kalau hatimu tidak luka dan tidak patah, mungkin kamu tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena cahaya tidak bisa masuk. Itu mengapa Allah itu dekat dengan orang-orang yang hatinya patah, hatinya luka, menghadapi penderitaan hidup. Karena berarti di situ ada rekahan yang cahaya bisa masuk. Makanya para sufi terus punya rumus ya, kalau dalam penderitaan kita bersyukur. Alhamdulillah masih diingatkan oleh Allah bahwa yang hakiki adalah perjalanan menuju Dia. Nah, itu ada ilustrasi menarik. Terimalah situasimu tanpa menghakimi. Aku marah, aku takut, aku benci. Biar saja, rasakan saja. Ini aku sedang patah hati, sedang marah, sedang takut, sedang benci. Kalau sudah kamu sadari, kamu terima apa? Lalu hadirkan dia untuk menemanimu. Biarkan cahayanya Allah masuk dalam dirimu, menerangimu. Saat engkau membutuhkan pertolongan Tuhan pasti datang. Jika engkau tertutup, tidak ada ruang untuk cahaya. Perlu ada celah dalam hatimu agar cahaya bisa masuk. Katakan dengan tulus, aku tidak bisa mengatasinya, namun engkau bisa ya Allah. Kupersembahkan padamu semua sakit dan luka ini. Bersamanya engkau akan utuh kembali. Cinta, kedamaian, keindahan, hidup kembali. Dirimu yang sejati tidak berkurang sedikit pun. Lalu bersyukurlah. Jadi ketika kita sedang berat-beratnya menghadapi masalah apapun, terimalah itu. Biarkan hatimu pecah. Kemudian rasakan hadirnya Dia dalam dirimu. Dan yakinlah bahwa apapun yang engkau inginkan akan dipenuhinya. Sambatlah padanya, ya Allah, masalahku ini sangat berat. Aku tidak mampu. Kalau engkau pasti mampu. Maka aku persembahkan duka, luka, sakitku ini hanya kepadamu. Nah, insya Allah bersama Dia kita akan kembali utuh. Kembali hidup seperti semula. Tidak ada satupun yang berkurang. Kalau kita patah hati kan sebenarnya kita berkurang apa sih? Tidak ada. Kita masih bisa memulai lagi yang baru seperti semula. Kalau sudah terasa betapa kebersamaan dengan Allah itu menyembuhkan, ayo terus kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih mau menemaniku dalam situasi pahit dan luka ini. Baik, ini salah satu petunjuk dari Maulana Jalaluddin Rumi. Kalau kita sedang patah hati, sedang sedih, sedang banyak masalah. Oke, kita lanjutkan. Ini dimensi yang berbeda, pemahaman yang berbeda lagi. Kata Rumi begini,
selamat tinggal hanya untuk mereka yang mencintai dengan matanya. Karena bagi mereka yang mencintai dengan hati dan jiwanya, tidak ada yang namanya perpisahan. Nah, kita itu kan patah hati misalnya, itu kan karena jauh, ditinggal, tidak dibersamai lagi. Dia tidak mau lagi dekat denganku. Itu kan kita definisikan sebagai patah hati. Terus kita sedih karena itu. Kalau kita sedih karena itu, kata Rumi, ini kemungkinan kita hanya mencintai dengan media mata. Hanya karena tidak melihat dia di sisi kita, kita menyebut itu perpisahan. Padahal bagi orang yang memang benar mencintai, cinta itu hadirnya dalam hati dan dalam jiwa. Hati dan jiwa itu tidak mengenal perpisahan fisik. Sejauh apapun dirimu, engkau tetap ada dalam diriku. Maka goodbye atau selamat tinggal itu hanya untuk mereka yang cintanya hanya dengan mata, kata Maulana Rumi. Tapi bagi mereka yang mencintai dengan hati dan jiwanya, tidak ada yang namanya perpisahan. Ini boleh juga dipakai dalil bagi mereka yang LDR-an. Ya. Jadi kalau kamu hari ini sedang galau karena LDR-an, kamu kirim quotes-nya Rumi ini padanya. Jadi selamat tinggal hanya untuk mereka yang mencintai dengan matanya. Karena bagi mereka yang mencintai dengan hati dan jiwanya, tidak ada yang namanya perpisahan. Baik. Ini sisi dalamnya cinta berarti memang tidak bisa patah. Kalau memang kita benar mencintai, sebenarnya perpisahan itu tidak mungkin. Karena yang kita cintai pasti akan selalu ada di hati kita dan di jiwa kita. Meskipun dia misalnya, wah ini dia kok nikahnya sama orang lain, ya kita sudah lama. Iya kan fisiknya sama orang lain, tapi cintamu padanya kan masih ada di sini. Iya. Jadi yo abot rek memang. Tapi kan untuk menghibur diri perlu teori ini. Biar kamu nangismu ndak keras-keras. Jadi ini makanya quote ini jangan dikirimkan ke mantanmu yang sudah punya pasangan ya. Nanti bisa jadi masalah itu. Mantan kok ngirim yang ini, itu bisa trouble itu. Baik, kita lanjutkan ya. Ini salah satu pendapatnya Maulana Rumi. Ini menarik kalimat ini. Biarlah sang pecinta menjadi tercela, menjadi gila, menjadi linglung. Orang yang sadar akan khawatir tentang hal-hal buruk. Biarlah sang pecinta saja. Ini sebenarnya ingin bilang, orang itu kalau memang benar mencintai, dia tidak akan peduli. Dianggap tercela, dianggap gila, dianggap linglung. Ya konteksnya Maulana Rumi ini cinta ilahiyah ya, cinta kepada Allah. Meskipun sebenarnya cinta pada pasangan kadang-kadang juga ada yang selevel ini. Orang normal yang sadar biasanya tidak senang dengan disebut gila, disebut orang bingung, disebut kamu itu mbok yang waras. Kita kan enggak, orang normal itu tidak senang begitu. Tapi orang yang mencintai tidak peduli. Disebut tidak waras tidak masalah. Disebut gila juga tidak masalah. Disebut ngeyel juga tidak masalah, tidak apa-apa. Ya.
Oke, baik. Iya, itu. Oke ya. Yang kesenggol langsung bunyi. Nah, baik kita lanjutkan. Jadi tidak masalah bagi orang yang mencintai. Biarlah sang pecinta saja. Itu kayak apa ya? Kayak Dylan yang bilang bahwa biar aku saja, kamu tidak akan kuat. Jadi kata yang mencintai begitu. Sudahlah, tidak apa-apa. Untuk yang gila-gila, yang linglung-linglung, tidak apa-apa. Biar aku saja, kamu orang normal tidak akan kuat. Berarti apa? Ya termasuk kegalauan, kegelisahannya, patah hati. Itu bagi seorang pecinta adalah sesuatu yang biasa. Tidak akan terlalu merisaukannya. Karena dia tidak kehilangan dan tidak kekurangan apapun dari cintanya. Jadi biarlah sang pecinta saja. Biarlah yang mencintai saja. Baik. Masih ada lagi. Kalau ini bahasa saya, kalau kalian punya kemampuan ini, kalian akan bahagia. Kemampuan menikmati penderitaan. Jadi Rumi kan dikenal dengan tarian Darwis berputarnya. Kata beliau begini, menarilah saat lukamu terbuka. Menarilah saat kamu telah merobek perbannya. Menarilah di tengah pertempuran. Menarilah dalam darahmu. Dan menarilah pula saat kamu benar-benar bebas. Jadi ini Rumi menceritakan betapa terjalnya jalan cinta itu. Engkau akan terluka berkali-kali, tapi tetaplah menari. Menarilah di tengah pertempuran dan menarilah dalam darahmu. Meskipun pada akhirnya, ketika kamu mampu menikmati segala penderitaan itu, engkau akan benar-benar bebas. Jadi, ini diilustrasikan ketika Rumi itu kan pertama kali melakukan tarian yang masyhur sekali. Darwis berputar itu kan ketika beliau sedang sedih, sedang galau, ditinggal gurunya, Syekh Samsuddin At-Tabrisi. Ketika beliau sedang ada di sebuah tempatnya pandai besi, mendengarkan besi yang ditempa, diiringi oleh kesedihannya, akhirnya tubuhnya bergerak sendiri. Itu bisa kamu bilang bergerak dalam kesedihan. Tapi kesedihan ini dibawa menari dan dibawa naik menghadap Allah. Maka di antara rumusnya kalian menghadapi kesedihan, menghadapi patah hati itu, kalian akan sangat tangguh kalau bisa sampai di level bisa menikmati kesedihan. Bisa menikmati kegalauan. Boleh kamu bikin jargon, galau itu asik loh. Sedih itu menarik. Banyak karya-karya besar lahir karena kesedihan. Karena kegalauan. Sering saya bilang, energinya orang sedih, energinya orang patah hati itu luar biasa. Tinggal kamu mampu atau tidak menikmati dan mengelolanya. Jadi kayak kalian waktu jatuh cinta itu kan energinya juga besar. Tinggal mampu atau tidak kalian mengelolanya. Misalnya orang jatuh cinta itu tiba-tiba jadi puitis. Dikit-dikit nulis puisi. Mbok ya sekalian nulis buku puisi. Lumayan, mumpung kepalamu sedang meledak-ledak, menyala-nyala dengan cinta. Terjemahkan itu dalam kreativitas. Orang jatuh cinta misalnya, itu semangat-semangatnya melayani, membahagiakan yang dicintai. Mbok yo yang dicintai itu mengarahkannya untuk yang produktif, kreatif. Kalau kamu cinta padaku, ayolah kamu lulus semester 7. Kalau kamu cinta padaku, ini kan energinya jadi luar biasa. Diarahkan ke yang positif, kreatif gitu loh. Jangan hanya minta yang kecil-kecil, yang sepele-sepele.
Kalau cinta padaku, mau neraktir aku ndak sepele itu. Mintalah yang lebih monumental. Jadi itu yang saya maksud energinya. Karena biasanya ketika yang meminta yang dia cintai, itu dia bisa tenaganya berkali-kali lipat. Kecerdasannya meningkat berkali-kali lipat. Hanya karena ingin membahagiakan yang dicintai. Maka seperti yang disampaikan oleh Rumi ini, menarilah saat lukamu terbuka. Menarilah saat kamu merobek perban. Menarilah di tengah pertempuran. Menarilah dalam darahmu. Menarilah pula saat engkau benar-benar bebas. Pada puncaknya, cinta akan membuatmu bebas. Yang paling jelas ya bebas dari belenggu ego dirimu sendiri. Orang mencintai itu kan ketika orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri. Baik, saya lanjutkan. Nah, Maulana Rumi juga pesan pada kita, rasa sakit yang kamu rasakan ini adalah membawa pesan. Dengarkan mereka. Jadi ini latihanlah mendengarkan lukamu sendiri. Latihanlah memahami pesan yang dibawa oleh kesedihan dan dukamu. Maka jangan terlalu hanyut emosional oleh pengalaman pahit yang kamu miliki, tapi coba dengarkan ada pesan apa, ada hikmah apa yang bisa kamu raih. Yo karena yang pesan ini Maulana Rumi, yo berarti perhatikan dia memberitahumu apa dalam rangka meningkatkan kedekatanmu kepada Allah, dalam rangka menghidupkan cintamu kepada Allah. Peristiwa pahit apapun coba kamu dengarkan. Dia membawamu pesan apa, membawakanmu pesan apa yang itu membuatmu tambah dekat pada Allah. Jadi pesan yang arahnya ke sana. Dengarkan. Karena ketika Allah menetapkan sesuatu, pasti tidak ada yang sia-sia. Termasuk menetapkan patah hatimu. Pasti Allah tidak sedang iseng, tidak sedang, saya coba anak ini kalau tak bikin patah hati kayak gimana, pasti tidak sekedar itu. Pasti Allah ingin sesuatu yang lebih besar dan lebih penting dari itu. Maka penting kita mampu membaca luka, mendengarkan patah hati. Ayat itu kan tidak hanya ayat tertulis, tapi juga ayat-ayat kauniyah. Patah hatimu dan lukamu itu ayat-ayat Allah juga. Coba dengarkan pesannya dari situ. Jangan-jangan mengingatkanmu atau mengujimu atau mendorongmu untuk tambah dekat padanya. Dan seterusnya. Baik, kita sudah ketemu Maulana Rumi dan ada kalimat yang menarik dari beliau. Di mana ada kehancuran, di situ ada harapan akan harta karun. Harta karun itu kan biasanya terkubur di balik puing-puing. Kalau tersimpan di lemari kan tidak disebut harta karun. Harta karun ini biasanya tersembunyi. Dan ini ada di balik kehancuran. Maka temukan mutiara-mutiara, temukan harta-harta di balik kesedihanmu, di balik kehancuranmu. Pasti banyak kalau kamu jeli mencarinya. Jadi ini lanjutan dari quotes yang tadi ya. Jadi dengarkanlah dan cermatilah. Insya Allah kamu akan ketemu harta karun yang di situ kamu akan bangkit kembali, lahir kembali, jadi sosok yang lebih kuat, lebih hebat dari sebelumnya. Jadi ini pesan dari beliau. Di mana ada kehancuran, di situ ada harapan akan harta karun. Jadi jangan terlalu lama nangis-nangis sedihnya. Beri waktu tersendiri, tapi kemudian segera move on.
Bacalah kesedihanmu, dengarkan pesannya, carilah mutiara-mutiara di baliknya, terus lahirlah kembali jadi sosok yang baru yang lebih tangguh. Ini yang diinginkan oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Baik. Nah, ini tadi hubungannya dengan kesepian ya. Memang kalau kita sedang sakit, kita sedang sedih, itu perlu teman. Tapi seandainya tidak ada teman dan kamu merasa sendirian, jangan merasa kesepian. Seluruh alam semesta ada dalam dirimu. Jadi, kalau sekedar ingin cerita, ingin curhat, dalam dirimu lengkap. Ada komponen alam semesta. Jangan merasa sendiri. Wong kamu itu sendirian saja sebenarnya kan sangat ramai. Kalau tidak percaya, kalau kamu di kamar sendirian itu kan, ya memang suaranya tidak ada, wong kamu tidak ngobrol. Tapi pikiranmu kan riuhnya luar biasa. Ramenya luar biasa. Kalau sekarang kadang-kadang tidak hanya pikirannya, mulutnya juga rame, apalagi kalau pas main game. Ya, kamu marah-marah sendiri, mesuh-mesuh dewe, ngamuk-ngamuk dewe. Apalagi pikiranmu. Pikiranmu itu kan tidak pernah diam. Ketika kamu sadar, ya pikiranmu bunyi terus tentang apa saja. Kamu sebenarnya ramai, jadi tidak perlu merasa kesepian. Seandainya kok dalam kesedihanmu kamu tidak menemukan teman, engkau sendiri cukup. Jangan merasa kesepian. Alam semesta ada dalam dirimu. Ada kalimat menarik dari Rumi yang beliau sampaikan tadi mungkin berat. Engkau yang sedang sedih mungkin sulit, tapi I know you are tired, but come, this is the way. Aku tahu engkau mungkin sangat lelah, berat sekali melaksanakan yang dipesankan tadi. Tapi memang inilah jalannya. Jadi inilah jalan yang berlawanan dengan jalur menuju keputusasaan. Jadi aku tahu engkau lelah, tapi inilah jalannya. Ayo pelan-pelan kamu tempuh jalan ini. Jangan mengambil jalan yang sebaliknya, yaitu jalan keputusasaan. Baik, ini dipesankan tadi ya. Sejak awal tadi kan sudah ada banyak tips-tips untuk kita bisa mengatasi rasa sedih dan hati kita yang patah tadi. Paling tidak kita menghindari gol di gawang keputusasaan. Dan memang hanya ini jalannya, kata Maulana Jalaluddin Rumi. Nah, ada satu teori dalam dunia tasawuf. Nanti coba kalian cek ya. Kalian dalam sedih ada di mana? Hubungan kita dengan Allah saat kita menderita. Ada fase confirming, ada fase responsif, ada fase ekstatik. Orang yang ada di fase confirming itu orang yang ketika sedih bisa merasakan hadirnya Allah. Terus dia tenang dan muncul harapan-harapan baru. Nah, ini ada level paling rendah ya tentu saja yang tidak ingat Allah. Ini level awal itu ingat Allah. Jadi sudah ingat Allah. Ingat Allah saja itu akan menenangkanmu, memunculkan optimisme baru. Sebuntu apapun jalanku, aku masih punya Allah ternyata. Harapanmu muncul. Ada fase lebih dalam lagi. Tidak sekedar sadar hadirnya Allah, tapi sadar dekatnya Allah dan baiknya Allah. Ini lebih besar lagi kegembiraan dan optimismemu. Allah kan selalu mengabulkan doa-doa kita, permohonan kita, permintaan kita. Allah selalu sayang dengan kita. Allah itu tidak pernah tidak baik kepada kita. Kita saja yang keluar jalur.
Sehingga kebaikan Allah tidak sampai. Kita saja yang ngambil jalan rute yang berbeda dengan yang diinginkan oleh Allah. Ini fase kedua, namanya fase responsif. Ada fase ketiga lebih dalam lagi. Di fase ketiga ini, kita tidak sekedar merasa dekat dan Allah itu baik, tapi kita sudah intim sama sekali. Kita sudah sangat cinta dengan Allah, sehingga apapun yang diberikan oleh Allah, apakah itu pahit ataukah manis, tidak masalah. Ini namanya fase ekstatik. Nah, dalam kesedihan kita ada di mana? Allah yang hadir dalam diri kita, apakah sekedar confirming, apakah responsif, ataukah sudah ekstatik? Orang yang sudah bisa menikmati kebersamaan dengan Allah adanya di level ekstatik. Orang yang hanya sadar Allah itu ada kok, Gusti Allah ora sare, itu namanya fase confirming. Orang yang sadar bahwa Allah itu tidak sekedar hadir, tapi Dia maha baik dan akan mengabulkan semua doa kita, namanya fase responsif. Nah, teman-teman coba dicermati kehadiran Allah dalam diri kita itu seperti apa. Pandangan kita tentang keberadaannya Allah itu ada di mana. Itu menunjukkan level kedekatan dan level hubungan kita dengan Allah. Baik, kita akhiri dengan beberapa tips. Kalau ini agak praktis ya, kalau yang tadi filosofis. Banyak yang tanya ke saya, caranya biar hati tenang itu apa sih, Pak? Dalam penderitaan. Ini saya ambilkan langsung dari beberapa ayat ya. Biar ini seperti ngaji beneran. Ada Al-Qur'annya. Segalau apapun dirimu, coba kamu rujuk ayat-ayat ini. Mungkin kamu bisa lebih tenang. Yang pertama surat Al-Insyirah, ayat 5 sampai ayat 6. Yang bunyinya adalah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesulit apapun hidupmu, sepahit apapun pengalamanmu, tidak usah khawatir. Pasti ada kemudahan. Bahkan ada penafsir, ada mufasir yang mengartikan setiap ada satu kesulitan, Allah akan memberikan dua kemudahan. Ini kan diulang dua kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi yang pertama, kamu ingat-ingat ini. Allah sendiri yang menjanjikan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka jangan putus asa. Pasti ada jalannya, pasti ada kemudahan. Kemudian yang kedua, boleh dilihat surat Ar-Ra'd. Ayat 28. Tadi sudah kita singgung sedikit ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, bukankah dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Tadi sudah kita jelaskan level kedekatannya. Jadi kalau ingin tenang, hadirkan Allah. Ingat Allah itu menenangkan. Karena apa sih yang tidak mungkin di hadapan Allah? Terus, yang ketiga, kalau masih ada kebingungan-kebingungan, kekecewaan-kekecewaanmu karena keinginanmu tidak terpenuhi, boleh teman-teman merujuk surat Al-Baqarah, ayat 216. Wa asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum
Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Jadi firman Allah, mungkin saja engkau membenci atau tidak suka sesuatu padahal itu baik untukmu. Dan mungkin juga engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk buatmu. Allah lebih tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Jadi ayat ini mengajarkan kita yang tidak terjadi dari keinginan kita, itu tidak selalu nanti sesuatu yang baik untuk kita. Jadi yang kita sukai bisa jadi itu buruk untuk kita. Allah lebih tahu. Jangan terlalu kecewa, jangan putus asa. Kalau cita-citamu gagal, bukan berarti itu ada kebaikan yang lepas. Bisa saja itu tidak terlalu baik untukmu. Allah menetapkan sesuatu itu ya pertimbangannya kasih sayang cintanya pada kita. Pikiran kita terbatas, sulit untuk bisa tahu sampai detail sedalam-dalamnya manfaat dan efeknya sesuatu. Allah lebih tahu. Jadi kalau teman-teman sedang kecewa, sedang galau, keinginannya kok tidak terpenuhi, baca ayat ini. Bisa saja yang aku inginkan, yang tidak terpenuhi itu sesuatu yang aku sukai sih, tapi bisa saja dia buruk untukku. Bisa saja yang aku hindar-hindari, ternyata inilah yang baik untukku. Allah tahu, kita yang tidak tahu. Nah, membaca ayat ini mungkin bisa menenangkan kita. Kalau masih ada galau-galaunya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau hambaku meminta padaku, sesungguhnya aku dekat. Aku menjawab doa orang yang berdoa saat dia berdoa padaku. Jadi ayat ini menenteramkan kita masih punya Allah dan Allah dekat, apapun yang aku minta, insya Allah akan dikabulkan. Nah, ini akan menenangkan kita. Yang terakhir surat Ar-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqbaddar. Ini finalnya. Kalau memang yang atas-atas tadi masih sulit, sadarilah tetap salamun alaikum bima sobartum. Selamat atas kamu karena kesabaranmu. Fani'ma uqbaddar itu betapa nikmatnya rumah tempat kita kembali nanti ke hadapan Allah. Hidup ini memang banyak ujian, banyak kesulitan, tidak masalah, sabarlah. Ada kenikmatan puncak nantinya bersama Allah. Itu fani'ma uqbaddar. Ini dari Al-Quran. Boleh teman-teman mengambil, ini masyhur sekali, penenang hati, obat hati. Ini sebenarnya nasihatnya Syekh Ibrahim Al-Khawas. Bisa dicek di kitab Risalah Al-Qushairiyah. Kalau di Indonesia sudah jadi lagu terkenal sekali. Dawaul Qalbi Khamsatu Asya'a. Obatnya hati itu ada 5 hal. Qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran sambil tadabbur, merenungi maknanya. Wa khola'ul batni, dan perut yang kosong, puasalah. Wa qiyamul laili, dan sholat malam. Wa tadurru indas sahar, jadi merenung, tafakur, zikir pada Allah di waktu sahur, sepertiga malam yang terakhir. Yang kelima, wa mujalasatus sholihin, dan duduk bareng orang-orang yang soleh. Itu menenteramkan hati.
Kita zikir tengah malam, kita zikir sepertiga malam, menenteramkan hati. Kita sholat malam, menenteramkan hati. Kita puasa, menenteramkan hati. Membaca Al-Quran sambil tadabbur, menenteramkan hati. Kalau kita kebingungan, apa yang harus saya lakukan? Pikiranku buntu. Sedang stres-stresnya, frustasi-frustasinya. Pilih satu di antara 5 atau lakukan 5-5-nya. Paling tidak kalau kita puasa, kita tidak mikir kegalauan kita lagi, mikir laparnya. Oh, itu kan kita, aduh kapan buka puasa ya. Oke, kamu tidak mikir yang-yangan lagi, terus mikir poso. Makanya kata Rasulullah itu anak-anak muda yang sudah ingin nikah tapi tidak kuat nikah, puasa saja. Puasa bisa jadi benteng.